Saat ini kita sedang dalam proses pembentukan tim tanggap COVID-19. Nantinya akan menjadi pusat pengendali untuk pemantauan, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Inilah saatnya bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, dan bersatu padu, gotong royong. Kita ingin ini menjadi sebuah gerakan masyarakat agar masalah COVID-19 ini bisa tertangani dengan maksimal. Selamat malam, saya Yuni Syara dan akan menemani Anda di Q&A. Melihat situasi yang tengah terjadi saat ini bahwa pandemi COVID-19 yang sudah tersebar dan menjadi momok bagi Indonesia, bahkan dunia, maka kami melakukan wawancara jarak jauh dengan narasumber spesial malam hari ini. Langsung saja kita sapa tamu yang sudah bergabung dengan Q&A melalui saluran satelit, Bapak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta. Selamat malam Bapak Anies Baswedan. Apa kabar Bapak? Selamat malam Mbak Yuni Syara, apa kabar? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Dan untuk pemirsa, kami juga membuka sesi interaktif via telepon dan Anda bisa ikut berdialog atau bertanya langsung kepada Pak Gubernur melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Bapak Anies, apa kabar Jakarta? Jakarta alhamdulillah waspada. Dan kita ingin agar kasus-kasus yang beberapa waktu ini terbukti positif mudah-mudahan tidak makin membesar dan kita bisa berkegiatan lagi seperti semula. Iya, Bapak secara aktif menyuarakan antisipasi terhadap COVID-19. Bapak yang gencar melakukan itu dan ditanggapi positif oleh masyarakat Indonesia pada umumnya karena menganggap ini adalah langkah yang cepat, bahkan mendahului pemerintah pusat yang saya lihat. Tapi saya ingin tahu Bapak, bagaimana Bapak menjelaskan tentang konsep social distancing? Ya, benar. Jadi kami memonitor apa yang ada di Jakarta, apa yang ada di Indonesia, dan apa yang terjadi di dunia. Tiga ini penting karena Jakarta bukan saja ibu kota Indonesia, tapi dia juga ibu kota ASEAN, dan Jakarta adalah pintu gerbang dunia ke Indonesia. Jadi kita memantau itu semua. Nah, sejak bulan Januari, kita sudah mendeteksi bahwa pergerakan penularan coronavirus ini makin masif. Kita semua memperhatikan di Tiongkok, tetapi sesungguhnya pergerakannya bukan hanya di situ. Kita perhatikan bermunculan kasus di Singapura, di Malaysia, di Korea Selatan, di Jepang, di Italia, bahkan kemudian negara-negara Eropa. Ketika itu terjadi, kami memonitor terus. Mulai Januari kita mulai membentuk tim di Dinas Kesehatan untuk menghubungi semua rumah sakit, mendeteksi bila ada kasus, mereka tahu apa yang harus dikerjakan. Kemudian kita ada siapkan call center khusus untuk rumah sakit. Ini semua dikerjakan secara senyap untuk tidak menimbulkan perasaan tegang di masyarakat. Kita mencatat dari hari ke hari. Lalu catatan kami menunjukkan jumlah orang dalam pemantauan, jumlah pasien dalam pengawasan dari ke hari makin meningkat.
Karena itulah kemudian pada tanggal 29 Februari kami merasa perlu untuk mengajak masyarakat waspada karena kita mendeteksi ini makin mengkhawatirkan. Nah, bukan untuk kita panik, tapi juga jangan sampai kita semua santai-santai seakan-akan tidak ada hal yang perlu diwaspadai. Nah, pada hari Sabtu kalau tidak salah itu. Nah, dengan langkah itu kemudian kita bersyukur bahwa kemudian langkah-langkah cepat mulai dilakukan. Nah, sekarang Jakarta bukan lagi kota yang menonton kasus COVID-19 di tempat lain. Selama berbulan-bulan kita menyaksikan berita tentang kejadian di luar sana. Sekarang bukan di luar tapi di dalam Jakarta. Dan hari ini saja diumumkan ada 17 kasus baru yang confirm positif. Dari 17 itu 14-nya di Jakarta. Karena itulah kemudian langkah paling efektif yang terbukti di beberapa tempat dalam efektif untuk mencegah penularannya atau memperlambat adalah dengan apa yang biasa disebut sebagai social distancing, atau kalau kita menggunakan istilah bahasa Indonesia mungkin jarak aman. Jarak aman antara satu orang dengan orang lainnya. Itu yang kita kampanyekan. Jarak aman ini bentuknya adalah berkegiatan di rumah, fokuskan di rumah. Seperti juga perintah dari Bapak Presiden, kita semua bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah. Artinya kita menjaga tidak menjadi penular dan tidak menjadi tertular. Nah, iya, Bapak. Bagi mereka yang terpaksa harus keluar, maka jaga jarak. Karena itu Mbak Yuni Sara, saya apresiasi sekali malam hari ini. Iya. Mbak Yuni Sara melakukan kegiatannya pun jarak jauh gitu. Jarak jauh. Ini tapi membuktikan bahwa iya kan? Iya, Bapak. Tapi masalah ini Bapak dikerjakan tadi bisa bilang, juga dengan jarak jauh gitu. Iya, ternyata kita bisa melakukan ini. Belajar di rumah, bekerja di rumah, saya melakukan ini jarak jauh. Tapi Bapak, hari ini yang saya lihat karena belajar di rumah, bekerja di rumah, tapi yang terlihat di kota Jakarta dari pagi sampai menjelang ini seharian full, masyarakat tidak melakukan yang seperti Bapak anjurkan, menjaga jarak, terus menjaga betul. Supaya mengurangi dari kerumunan di atas 50 orang. Yang terjadi malah sebaliknya, malah membludak orang di antrian MRT, di fasilitas-fasilitas umum. Itu pendapat Bapak seperti apa? Karena menurut saya itu malah jadi kebalikannya ya Pak ya. Kalau manusia berkumpul terlalu banyak di saat kondisi corona ini malah menyebabkan tertularnya malah menjadi lebih cepat. Bagaimana pendapat Pak Anies? Ya, betul. Jadi kita menyaksikan beberapa minggu ini ketika data menunjukkan orang dalam pemantauan meningkat, pasien dalam pengawasan meningkat, maka kendaraan umum menjadi salah satu tempat yang cukup mengkhawatirkan. Kita buat beberapa skenario untuk menyiapkan jajaran agar siap kalau nanti kita menghadapi situasi-situasi yang sekarang belum kita ketahui. Nah, kita perhatikan rute-rute kendaraan umum, terutama kendaraan umum yang padat, ada KRL, ada Transjakarta. Selama ini di haltenya menumpuk, padat sekali. Di dalam bisnya padat sekali. Di dalam gerbong keretanya juga padat sekali. Baik MRT, LRT, maupun KRL. Kami sangat khawatir dengan kondisi ini. Karena kalau ini dibiarkan, tidak ada langkah-langkah untuk kita melakukan intervensi, maka kami khawatir situasi ini akan terus-menerus. Jadi yang tadi pagi antrian itu sesungguhnya ya karena difoto, tapi sesungguhnya itu fenomena sehari-hari kita. Bedanya padatnya di dalam halte dan padatnya di dalam gerbong. Nah, karena itu kita terapkan kebijakan untuk membatasi jumlah penumpang di dalam gerbong
dan jumlah penumpang di dalam bis. Tujuannya adalah supaya jarak aman tadi atau social distancing itu kita lakukan sehingga potensi tertular dan potensi menularkan, betul. Begitu juga dalam halte atau di stasiun. Kalau mengantri di luar halte, di ruang terbuka atau mengantri di luar stasiun itu ruang terbuka, para pakar pun menunjukkan bahwa potensi penularannya lebih kecil, tetap ada, tapi lebih kecil dibandingkan bila terjadi di dalam ruang tertutup. Nah, jadi ini sekaligus juga untuk mengingatkan kepada kita semua bahwa selama berminggu-minggu kita menyaksikan masalah corona ini dari dunia digital. Apakah itu sosmed, apakah itu televisi, apakah itu WA group, sebagai persoalan yang jauh dari kita. Sekarang ini sudah dekat dengan kita. Kewaspadaan harus secara serius ditingkatkan. Dan seperti diarahkan oleh Bapak Presiden, kita menganjurkan kepada seluruh masyarakat dan harapannya pada pimpinan-pimpinan perusahaan untuk mengatur agar karyawan bisa bekerja jarak jauh, bisa bekerja dari rumah. Apalagi yang pekerjaan-pekerjaannya di kantor, bukan di pabrik, sangat memungkinkan itu dilakukan. Nah, dengan pesan itulah kami sesungguhnya malah berharap jumlah kendaraan yang beroperasi di jalanan berkurang karena orang bekerja di rumah, jumlah pengguna kendaraan umum berkurang karena orang juga bekerja dari rumah. Tapi kalau kita tetap menjalankan ini, kegiatan seharian di luar rumah, kemudian padat terus di ruang-ruang yang terbuka, area-area yang penuh orang kita tetap datangi, resiko penularan itu terlalu besar. Dan ini memang virus yang tidak terlihat mata, tapi bukan berarti tidak ada dan tidak menular. Baik Pak Anies, pencegahan di dalam MRT supaya lenggang, pencegahan terhadap fasilitas-fasilitas umum supaya lebih terjaga, tapi membludak di luar, itu menjadi pertanyaan kami, tetap menjadi pertanyaan saya. Dan baik pemirsa, pembicaraan mengenai kolaborasi Jakarta melawan Corona ini akan kami lanjutkan setelah jeda. Pastikan Anda tetap di Q&A bersama saya Yuni Syara.